Baik, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang cara membuat kolong ataupun cincin sabit rumput ya. Yang perlu kita siapkan adalah pipa bekas yang ukurannya diameter 2 cm ya. Kita buat kerucut dengan cara kita potong terlebih dahulu bagian yang tidak kita pakainya ya. Seperti ini, kita proses pemotongannya buat segitiga, lalu nanti kita potong dengan ukuran yang kita inginkan. Untuk proses pembuatan cincinnya sendiri kita menggunakan sistem las ya, tidak menggunakan sistem patri ataupun tidak menggunakan kawat tembaga dengan cara melelehkannya ataupun membakarnya di tungku pembakaran. Nah, ini kita sebelum ke proses pengelasan, kita bentuk terlebih dahulu bagian cincinnya. Kita buat kerucut seperti segitiga. Kita dibantu menggunakan besi behel yang sudah kita kerucutkan juga. Nanti kita lanjut ke proses pengelasan. Dan untuk hasilnya seperti ini ya. Kita lanjut ke proses pengelasan. Usahakan untuk pengelasannya kita menggunakan kawat yang betul-betul rekomendasi agar si cincin ini tersebut kuat untuk dipakai nanti ya. Dan ini untuk hasilnya seperti ini, kita emalkan terlebih dahulu. Lanjut kita buat gagang kayunya dengan menggunakan kayu jati. Kita gergaji sesuai dengan diameter yang sudah kita ukur terlebih dahulu tadi ya. Dan ini kita lanjut ke proses pengecilan ataupun pengemalan bagian cincinnya sendiri. Kita bantu menggunakan golok perkecil, nanti kita rapikan menggunakan amplas ya. Dan ini untuk amplasnya sendiri kita menggunakan amplas grit 60. Catatan untuk teman-teman ya, untuk membuat kolong sabit ini sendiri, ini kayunya tidak boleh terlalu kecil ya, dikarenakan ini rawan patah juga. Kita usahakan semaksimal mungkin, dan paksinya juga kita kasih panjang agar lebih kuat lagi. Oke, kalau sudah cukup kita bantu ketok menggunakan palu ya, lalu kita bor untuk memasukkan bagian paksinya sendiri. Untuk pengebornya sendiri kita usahakan jangan terlalu dalam agar si paksi ini tersebut sangat-sangat merekat kuat ke bagian kayunya ya. Dan ini untuk hasilnya seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu, lanjut kita ke proses pengecilan bagian gagang kayunya. Kita kecilkan terlebih dahulu menggunakan golok, lanjut kita ke proses pengamplasan menggunakan amplas grit 60 ya. Kita rapikan terlebih dahulu, nanti kita akan buat ukiran-ukiran kecil dengan cara menggunakan batu cutting tipis. Kita buat ukiran kecil sederhana agar pas dipegang si gagang arit ini tersebut tidak lengket ataupun tidak licin teman-teman, mohon maaf tidak licin. Oke, dan ini untuk gagangnya sendiri sudah cukup pas. Kita buat ukiran kecil menggunakan cutting ya. Dan ini prosesnya sangat-sangat mudah ya teman-teman. Ini juga sangat membantu untuk proses pengaritannya sendiri agar si gagang tersebut tidak licin. Caranya sendiri teman-teman bisa lihat untuk di video kali ini ya. Prosesnya sendiri sangat mudah ditiru teman-teman. Untuk ukirannya sendiri ini sangat membantu, begitu pas pengaritan ini sangat-sangat merekat ke tangan ya. Jadi tidak usah menggunakan karet ban ataupun karet tali ya, yang biasa para petani gunakan untuk ngarit sabit rumput ketika mengambil rumput di ladang. Oke, untuk prosesnya ini sebentar lagi sudah mulai mau selesai ya teman-teman. Untuk sekedar informasi bagi teman-teman yang ingin memesan kepada saya, mohon maaf ya teman-teman, kita sekarang buka untuk pemesanan 10 pemesan terakhir ya teman-teman. Saya tidak bisa mengambil semua pesanan dikarenakan keterbatasan tenaga saya juga ya. Oke, untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Kita langsung kasih kepada pemiliknya yang sudah mengantri ke saya 1 bulan lebih ya. Dan ini pemiliknya alhamdulillah sangat senang sekali untuk sabit rumputnya.